Halo guys, balik lagi di channel. Beberapa hari terakhir saya banyak mendapatkan pertanyaan soal Redmi Note 8. Apakah HP ini masih worth it untuk dibeli saat ini atau mending beli HP yang lain? Dan jika kalian punya pertanyaan yang sama, langsung saja simak video ini sampai selesai. Disclaimer dulu ya guys, bahwa untuk Redmi Note 8 yang saya pakai ini adalah versi RAM 4GB dan internal 64GB. Jadi nantinya salah satu acuan saya adalah varian yang ini dan juga range harganya. Oke, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa ada banyak yang menanyakan soal apakah Redmi Note 8 ini masih worth to buy untuk saat ini atau mending beli HP yang lain. Dan biasanya saya kalau ditanya seperti ini nggak bisa langsung menjawab guys. Karena setiap orang kan punya kecenderungan pemakaian smartphone yang berbeda-beda. Ada yang lebih condong ke game, ada juga yang beli smartphone karena kameranya. Bahkan ada juga yang membeli sebuah smartphone hanya karena baterainya yang besar. Jadi saya tertarik untuk membahas kembali HP ini dengan harapan semua pertanyaan itu bisa terjawab di video ini. Namun sebelumnya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai dari membahas apa saja yang menjadi kelebihan Redmi Note 8 ini dibanding pesaing lainnya di kelas harganya saat ini. Yang akan kita mulai dari build quality-nya. HP ini memiliki build quality yang menurut saya untuk ponsel terbaru di range harganya saat ini, Redmi Note 8 adalah yang terbaik. Karena rata-rata HP dengan harga 2,1 jutaan saat ini masih menggunakan cover belakang berbahan plastik. Sedangkan Redmi Note 8 sudah menggunakan kaca Corning Gorilla Glass 5, baik di bagian cover belakang maupun di bagian layarnya. Dan menurut saya hal itu sukses memberikan kesan mewah di HP ini. Redmi Note 8 juga memiliki sensor sidik jari yang cukup akurat serta memiliki port infrared blaster yang sangat berguna sebagai pengganti remote control untuk TV maupun perangkat elektronik lainnya. Kelebihan kedua ada di bagian layarnya. Ponsel ini sudah menggunakan layar beresolusi Full HD Plus berlapis Corning Gorilla Glass 5, di mana untuk kelas harganya masih susah kita temui HP dengan kualitas layar seperti ini. Biasanya sih HP dengan harga 2,1 jutaan masih menggunakan layar beresolusi 720p atau HD dan belum memiliki proteksi layar. Kalaupun ada, masih sebatas Corning Gorilla Glass 3. Berikutnya yang menjadi kelebihan Note 8 ini adalah sektor dayanya. Memang untuk kapasitas baterainya masih ada HP lain yang memiliki kapasitas baterai yang lebih besar. Tapi kelebihan di Note 8 adalah HP ini sudah mendukung fast charging 18W yang tentu memberikan performa pengisian daya yang lebih cepat dibanding pesaing lainnya yang belum menerapkan teknologi ini. Selain itu, port USB-nya juga sudah menggunakan USB Type-C yang tentu lebih kekinian. Kelebihan berikutnya dari Note 8 ini ada pada chipsetnya. Memang Redmi Note 8 bukanlah satu-satunya smartphone yang menggunakan chipset Snapdragon 665 ini. Tapi jika melihat harga jualnya, saya rasa ini bisa menjadi kelebihan yang dimiliki Note 8. Karena seperti yang kita tahu, di beberapa brand lainnya masih ada yang menggunakan chipset ini di HP 3 jutaan mereka. Sedangkan untuk beberapa HP terbaru dengan harga yang sama masih ada yang menggunakan chipset seri 4. Untuk performanya sendiri memang chipset ini belum sekencang Helio G90T ya. Tapi untuk penggunaan hari ini saya rasa Snapdragon 665 masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan multimedia kita. Kelebihan lainnya dari chipset Snapdragon dibanding MediaTek adalah chipset ini lebih ramah dengan APK Gcam dibanding MediaTek. Jadi kita bisa dengan leluasa menginstal APK Google Kamera di HP ini tanpa perlu root atau oprek-oprek lagi. Ngomong-ngomong soal kamera, Redmi Note 8 juga sudah menggunakan setup 4 kamera dengan kamera utama beresolusi 48MP yang menggunakan sensor kamera buatan Samsung yaitu Samsung ISOCELL GM1. Kualitas kamera dari Note 8 ini juga saya rasa masih sangat bisa bersaing dengan HP sekelas. Bahkan mungkin dengan HP yang lebih mahal harganya. Apalagi saat kalian menginstal APK Gcam di HP ini, hasil kameranya akan meningkat drastis setara HP-HP flagship. Karena selain chipset yang digunakan sangat mendukung, MIUI 11 di HP ini juga terkenal sangat ramah dengan APK Gcam. Jadi sektor ini menurut saya adalah kelebihan paling besar di Redmi Note 8.
Oke, itu tadi beberapa kelebihan yang saya rasakan selama menggunakan Red Note 8 ini. Tapi bukan berarti HP ini tanpa kekurangan ya guys, karena memang tidak ada HP yang sempurna. Kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan HP ini adalah pertama, desain poninya, yang untuk saat ini menurut saya sudah kurang update dibanding beberapa HP lain yang baru saja diluncurkan. Sama seperti penempatan 4 kameranya yang masih berjejer di bagian samping dan belum mengotak. Tapi ini hanya masalah selera sih, dan masih bisa dimaklumi, karena memang ponsel ini diluncurkan tahun lalu, di mana desain kamera seperti ini masih menjadi tren saat itu. Kekurangan berikutnya adalah daya tahan baterainya, yang walaupun baterainya ini sudah memiliki kapasitas 4000 mAh, tapi masih kurang irit menurut saya. Mungkin ini masalahnya ada di bagian software yang kayaknya masih kurang optimal dan butuh pembaruan lagi, khususnya di bagian konsumsi daya. Karena saya merasa baterainya ini masih sering berkurang walaupun HP-nya dalam posisi tidak digunakan. Selain itu, masalah konektivitas WiFi di HP ini juga agak kurang bagus menurut saya. Jangkauannya juga kurang jauh jika dibandingkan HP-HP lain. Tapi saya masih berharap semua ini hanyalah masalah software, dan semoga kedepannya hal ini bisa diperbaiki oleh Redmi lewat update-update software berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dijual dengan harga 2,1 jutaan untuk varian 4/64 GB, apakah Red Note 8 ini masih recommended? Jawabannya iya, sangat recommended. Karena dengan semua kelebihan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, menurut saya Red Note 8 ini adalah salah satu pilihan paling masuk akal untuk HP di kelas harganya saat ini. Spesifikasi yang dibawanya pun termasuk merata di semua sektor. Tapi sekali lagi, untuk kelas harganya ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.